Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, pengamat ekonomi menilai reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu tidak terlalu memuaskan karena lebih memilih penggantian menteri yang berlatar belakang jatah partai. Seharusnya pemilihan menteri dilakukan sesuai dengan kapabilitas yang sesuai dengan bidang kementerian yang diisi. Peneliti senior Lembaga Riset Indef, Eni Srihartati, mengatakan pergantian menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk 6 kementerian dinilai lebih kepada pemberian jatah partai dibandingkan kapabilitas dari tugas masing-masing kementerian. Eni mengatakan Presiden seharusnya bisa memberikan posisi menteri kepada orang yang memang memiliki kapasitas untuk mengemban tugas sesuai dengan sektor kementeriannya. Ia mencontohkan penunjukan Sandiaga Uno dan Tri Risma hari ini adalah pemberian jatah akan partai. Keduanya merupakan kader PDIP dan Gerindra yang kedua posisi tersebut ditinggalkan oleh menteri dari kedua partai akibat tersandung masalah korupsi. Pemilihan Budi Gunadi Sadikin pun menjadi tanda tanya baginya. Budi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN tidak memiliki latar belakang di bidang kesehatan dan justru memiliki latar belakang di bidang konservasi dan finansial. Eni menilai seharusnya posisi Menteri Kesehatan yang menjadi leader dalam penanganan COVID-19 diberikan kepada tokoh yang memang memiliki kapabilitas di bidang kesehatan. Hari ini masyarakat benar-benar sangat berharap optimalisasi penanganan dari COVID-19, di mana Kementerian Kesehatan bagaimanapun mestinya menjadi panglimanya. Tetapi kita justru dikejutkan yang menggantikan Bapak Agus Terawan itu justru Pak Budi Gunadi Sadikin gitu kan, yang dimana track record beliau selama ini tentu publik paham betul bahwa track record beliau lebih banyak di sektor keuangan maupun di sektor perbankan. Nah, sehingga kita publik tentu bertanya-tanya, lalu pemilihan apa yang dijanjikan membentuk kabinet second atau kabinet profesional ini seperti apa? Posisi Menteri KKP yang diisi oleh Wahyu Trenggono pun dipertanyakan oleh Eni. Ia mengaku tidak mendapatkan background atau track record terkait kompetensi kemaritiman yang dimiliki oleh Wahyu. Sementara dua posisi lainnya seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Agama, menurutnya masih dimaklumi karena para penggantinya merupakan orang yang memiliki kapasitas di bidangnya. Dirinya berharap dengan pergantian ini, terutama untuk kementerian yang bersentuhan terkait perekonomian, dapat membuat gebrakan, namun tetap sesuai dengan tugas masing-masing dan tidak menyalahi aturan. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas terkait dengan reshuffle kabinet dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Kali ini kita akan fokus kepada Menteri KKP, pemirsa. Ini dari berbagai sumber yang kami dapatkan, di mana Kiara ini cukup kecewa dengan terpilihnya Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Nanti kita akan coba bahas, dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Sekjen Kiara Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, ada Ibu Susan Herawati, dan kita akan membahas topik mau dibawa kemana perikanan Indonesia. Kita sudah terhubung melalui via Zoom, kita akan langsung sapa saja. Ibu Susan, selamat pagi, apa kabar Bu? Selamat pagi, Pak David. Baik, terima kasih Ibu Susan sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Ibu Susan. Topik kita masih berkaitan dengan reshuffle kabinet, Ibu Susan. Tapi kali ini kita akan mencoba lebih fokus kepada Menteri KKP ini. Dari berbagai sumber yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, di mana Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ini cukup kecewa ini, Ibu Susan, dengan terpilihnya Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Bisa dijelaskan, Ibu Susan, alasan kuatnya dari Kiara? Pertama, terpilihnya Menteri KKP seharusnya menjadi balik ya. Artinya Jokowi harusnya belajar betul bagaimana mantan menteri sebelumnya itu sudah mengecewakan lebih dari 2,1 juta nelayan Indonesia ya. Ini belum bicara masyarakat sehari, di mana di sekitar nelayan ada ikan, petambak garam dan lain-lainnya gitu. Tentu seharusnya yang dipilih itu adalah orang yang betul-betul punya kapabilitas gitu ya. Dia betul-betul mengerti
bagaimana cara memperbaiki pola perikanan dan kelautan Indonesia. Tapi sayangnya kita tahu bahwa hari ini keputusan yang diambil sekali lagi tidak lepas dari bagaimana periode kali ini itu membagi-bagi porsi kuenya gitu ya, kekuasaan sesuai dengan kepentingan segelintir orang. Tentu memberikan kecewaan yang luar biasa buat kami. Dan saya rasa kawan-kawan juga bisa melihat bagaimana juga ini bisa satu putra ya pas sebelumnya beliau gitu ya. Dan kita tahu bahwa track record-nya juga banyak sekali yang harus dipertanyakan gitu. Kami kecewa dengan Indonesia, bahkan terdekat lah ya di Merangke itu, mereka menanyakan itu siapa musuhnya gitu, karena yang mereka tahu ini ya Pintes gitu. Baik, Ibu Susan. Ya, dari Kiara sendiri, apakah memang background ini menjadi catatan yang cukup penting, Bu? Iya, ini karena gini, dari sekian banyak orang yang ada di Indonesia, saya yakin banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan untuk memperbaiki tata kelola kelautan dan perikanan gitu ya. Banyak orang-orang hebat di universitas misalkan, kemudian juga mungkin nelayan gitu ya, yang bisa memimpin KKP ke depan. Tapi sekali lagi kenapa yang dipilih adalah orang-orang yang kita tahu ini tidak jauh-jauh sekali gitu ya dari bagaimana periode itu mencoba untuk berbalas budi gitu ya. Ini kemudian menjadi catatan merah buat kami gitu ya. Banyak sekali akademisi, banyak sekali orang-orang hebat yang sudah berdiri dan berjuang untuk Indonesia, tapi kenapa yang dipilih malah notabene orang-orang yang kita tahu track record-nya juga ada kaitannya dengan yang bermasalah, misalkan lobster gitu ya. Kemudian juga memimpin satu perusahaan, dan ini sudah kami memberikan peringatan ya bahwa harusnya kalau memilih menteri baru bukan orang-orang yang punya track record dekat dengan kasus sebelumnya gitu. Bagaimana negara ini berpolitik, bagaimana kemudian Jokowi bisa memastikan bahwa histori apa yang dikhawatirkan oleh Kiara ketika beberapa orang tertentu atau misalnya Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono ini ditempatkan sebagai Menteri KKP, kemudian background juga menjadi catatan penting tadi. Apakah memang orang-orang yang tidak memiliki background ini hasilnya tidak akan optimal nanti, meskipun dalam hal ini ada tahap penyesuaian, Ibu Susan? Kalau sebelumnya sebenarnya Kiara itu pernah menerbitkan 10 kriteria gitu ya. Presiden bisa menggunakan ini sebenarnya untuk kemudian memilih siapa kandidat paling capable gitu ya. Salah satu kriteria yang kita bangun sebenarnya dia harusnya tidak berasal dari orang partai politik gitu ya. Jadi tidak terkesan seperti Jokowi bagi-bagi kue kekuasaan. Oke. Harusnya bukan orang dari perusahaan gitu ya, perusahaan tertentu atau apa, karena kita tahu bahwa ini akan berpengaruh sekali dengan tata kelola kelautan dan perikanan gitu. Kita belajar bagaimana kemarin mantan menteri memonopoli kaitannya dengan lobster. Nah, Bapak Trenggono ini tuh mempunyai rekam jejak seperti itu. Kita tahu bahwa perusahaan dia di mana dia pernah, walaupun dia komisaris, pernah mendapatkan tadi kuota ekspor benih lobster yang kita tahu di dalam ternak itu sendiri bermasalah gitu. Sedangkan kita bagaimana mau memastikan bahwa ini tidak terjadi abuse of power ke depan di dalam tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Siapa yang bisa mengontrol itu, siapa yang bisa memastikan bahwa kejadian monopoli ini tidak terulang lagi. Itu sebenarnya menjadi kekhawatiran terbesar gitu. Belum lagi tentu kita tahu bagaimana KKP ini kan ya lumbung gitu ya, lumbung buat kita semua ya, sumber pangan protein kita bergantung misalnya di sektor kelautan dan perikanan gitu. Jadi orang yang menjadi nakoda seharusnya orang-orang yang memang dia tidak punya kepentingan sedikit pun gitu, dan memang berangkat dari kepentingan untuk mensejahterakan dan memastikan kedaulatan nelayan Indonesia. Ini yang kita belum lihat dari track record sebelumnya. Ya. Ibu Susan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba bahas juga beberapa kriteria oleh Kiara
orang yang tepat menduduki Menteri Kelautan dan Perikanan. Tadi sudah disebutkan satu kriteria, Ibu Susan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.